Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo sahabat Muhibah kelas 2. Berjumpa lagi ya dengan Bu Guru. Semoga anak-anak Muhibah selalu sehat dimanapun berada ya. Dan jangan lupa tetap di rumah saja. Sebelum belajar, kita melafalkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini anak-anak kelas 2 akan belajar tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, mari kita mulai materinya ya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu hidup rukun dengan teman bermain? Ya, hidup rukun dengan teman bermain adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama teman bermain. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja ya? Perhatikan berikut ini ya. Yang pertama, manfaatnya yaitu saling tolong-menolong. Manfaat kedua, memperluas pergaulan. Nah, kemudian manfaat ketiga dalam hidup rukun dengan teman bermain yaitu menciptakan keharmonisan. Nah, di sini yang dimaksud harmonis atau keharmonisan adalah anak-anak dapat bergabung atau bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian manfaat hidup rukun dengan teman bermain yang keempat adalah menciptakan perdamaian. Manfaat yang kelima, menciptakan ketenangan hidup. Nah, jadi dari kelima manfaat tersebut kita sudah tahu ya. Jika hidup rukun dengan teman bermain akan menciptakan hal baik apa saja ya. Yaitu manfaatnya yang tadi seperti yang Bu Guru katakan ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh hidup rukun dengan teman. Nah, contohnya apa ya? Menjenguk teman yang sakit. Nah, apabila ada teman kalian yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Nah, yaitu tujuannya agar untuk menghibur teman kita tersebut yang sakit dan juga mendoakannya agar cepat sembuh. Mengerti ya? Nah, selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila hidup rukun dengan teman. Sila pertama yaitu, nah di sini ada Ale dan Dondo. Nah, Ale, aku pulang dahulu, aku akan beribadah. Nah, Dondo menjawabnya, baik Dondo, kita main lagi besok ya. Nah, dari percakapan tersebut, maka kita harus pulang dulu untuk beribadah. Nah, ya. Jika kalian sedang bermain dan waktunya sudah saatnya untuk beribadah, sholat, maka kalian harus pulang terlebih dahulu untuk sholat. Contoh selanjutnya yaitu ada uning. Nah, di sini
Ada percakapan Uni. Uni bilang seperti ini. Setelah giliranku, aku izin salat asar ya. Nah, temannya menjawab, ya Uni. Nah, saat sedang bermain dan saat sudah tiba waktunya untuk sholat, maka kita harus seperti Uni. Izin terlebih dahulu untuk beribadah. Nah, selanjutnya, pengamalan Pancasila hidup rukun dengan teman, sila kedua. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, saat ada teman yang terjatuh dari sepeda, maka kita harus menolong teman yang terjatuh. Contoh yang kedua, yaitu di sini ada Cici dan teman-temannya. Nah, teman-temannya mengajak Cici. Cici, mari bermain bersama kami. Nah, jadi pada sila kedua ini, contohnya yaitu harus mengajak teman bermain bersama. Nah, jika kalian bersama-sama banyak teman, nah semuanya harus diajak bermain. Selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila hidup rukun dengan teman pada sila ketiga. Nah, contohnya kompak saat menari. Nah, di sini terdapat teman-teman Uni dan yang lainnya. Mereka sedang menari bersama. Dan saat menari, mereka kompak. Contoh selanjutnya yaitu kompak saat bermain sepak bola. Nah, saat bermain dengan permainan yang menggunakan tim. Nah, maka bermainnya harus kompak. Nah, contoh permainan yang menggunakan tim yaitu salah satunya sepak bola. Maka harus kompak saat bermain sepak bola. Kemudian selanjutnya pengamalan Pancasila hidup rukun dengan teman pada sila keempat yaitu saat akan mengerjakan tugas bersama-sama maka harus musyawarah untuk membagi tugas terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum mengerjakan tugas, maksud dari musyawarah tersebut yaitu untuk membahas membagi-bagi bagian mengerjakan tugasnya. Yaitu musyawarah ini dilakukan saat tugas berkelompok ya. Kemudian pengamalan Pancasila hidup rukun dengan teman pada sila kelima yaitu. Nah, di sini terdapat teman-teman yang terdiri dari beragam suku, maka kita harus bermain bersama teman tanpa membedakan suku. Contoh yang kedua yaitu, nah di sini juga terdapat teman-teman yang berbeda agamanya. Maka sikap kita juga harus bagaimana? Yaitu bermain bersama teman tanpa membedakan agamanya. Nah, sampai sini sudah paham ya pengamalan Pancasila hidup rukun dengan teman dari sila ke-1 sampai ke-5. Nah, hal tersebut
harus selalu kalian ingat-ingat dan kalian laksanakan pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, perhatikan percakapan di bawah ini ya. Ada Edo dan Udin. Nah, Udin bilang seperti ini. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, perhatikan ya percakapan tersebut baik-baik. Nah, kira-kira dari percakapan tersebut, manakah yang menunjukkan kalimat ajakan kepada orang lain? Ya, lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Nah, dari kalimat tersebut, ada kalimat yang sudah ditebalkan, hitam tebal ya. Nah, kalimat yang hitam tebal tersebut merupakan contoh dari kalimat ajakan. Kemudian, ada lagi apa tidak? Contohnya dari percakapan tadi? Ya, ada lagi. Yaitu dalam kalimat berikut ini. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa? Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata ayo, aku bantu memompanya. Nah, kalimat tersebut sudah ditandai dengan warna hitam tebal ya. Nah, berarti kalimat tersebut menunjukkan kalimat ajakan. Nah, jadi sudah paham ya kalimat ajakan itu yang seperti apa? Nah, kalau sudah paham, jadi kita bisa menarik kesimpulan mengenai pengertian kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah ciri kalimat ajakan. Nah, cirinya apa saja ya? Yang pertama, kalimatnya bersifat mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian, ciri yang kedua adalah mengandung unsur ajakan seperti ayo, mari, ayolah, marilah, dan sebagainya. Nah, jadi ciri kalimat ajakan tersebut ada kata yang tadi Bu Guru sudah sebutkan. Ayo, mari, ayolah, marilah. Seperti itu ya. Nah, materi selanjutnya adalah koordinasi gerakan tangan, kaki, dan kepala. Nah, pada gambar tersebut sudah terlihat ya, gerakan tangannya ada yang lurus di samping kanan kiri badan, ada juga yang ditarik ke depan dada. Nah, sementara untuk gerakan kakinya, kita sudah dapat melihatnya bahwa ada yang
kakinya berdiri lurus biasa, ada juga yang ditekuk ke dalam. Ya. Sementara untuk bagian kepalanya, ada yang tetap menghadap ke depan, ada juga yang menengok ke kanan ataupun ke kiri. Nah, jadi gerakan tersebut dari gerakan tangan, kaki, dan kepala dapat digerakkan bersama-sama ya. Nah, jika digerakkan bersama-sama tersebut, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Nah, untuk materi selanjutnya, perhatikan syair lagu di bawah ini dan dengarkan lagu yang akan Bu Guru mainkan. Ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Nah, dari lagu yang tadi sudah kita dengarkan, lagu tersebut berjudul Gembira Berkumpul. Nah, lagu tersebut diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Nah, jika sudah hafal lagunya, nanti kalian bisa menyanyikannya sendiri ya. Kemudian pada materi berikutnya yaitu membandingkan bilangan. Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, pada minggu yang lalu, kalian sudah paham mengenai nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Maka sekarang kalian akan belajar mengenai simbol dari bilangan kurang dari, lebih dari, ataupun sama dengan. Nah, di bawah ini sudah terlihat simbol. Nah, simbol ini menunjukkan bilangan kurang dari. Ya, sementara untuk simbol ini, yaitu simbol yang menunjukkan bilangan lebih dari. Nah, untuk simbol yang di bawah sendiri ini menunjukkan simbol yaitu bilangan sama dengan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya adalah perhatikan bilangan
456 dan 465. Bilangan 456 yaitu sama dengan terdiri dari ratusannya yaitu 400, puluhannya 50, dan satuannya adalah 6. Sementara untuk bilangan 465 sama dengan ratusannya adalah 400, puluhannya adalah 60, dan satuannya adalah 5. Nah, maka nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut adalah sama, yaitu sama-sama bernilai 400. Nah, sementara nilai angka pada tempat puluhannya. Nah, puluhannya yaitu sama apa tidak? Nah, puluhannya ternyata tidak sama, yaitu bernilai 50 dan 60. Karena pada puluhannya tidak sama, sehingga 50 kurang dari 60. Maka 456 kurang dari 465. Jadi dapat ditulis 456 dengan simbol kurang dari 465. Nah, sampai sini sudah paham ya contohnya? Nah, kemudian contoh berikutnya. Perhatikan contoh soal limbah ini ya. Ada bilangan 529 dan bilangan 259. Nah, kira-kira penjelasannya bagaimana ya? Ya, perhatikan nilai tempat ratusannya. Nilai tempat ratusan tidak sama, yaitu terdapat angka 5 dan 2. Nah, angka 5 ini lebih besar dari 2. Sehingga jadi 529 lebih dari 259. Nah, sudah paham ya dari contoh soal tersebut? Nah, jika sudah paham, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Lain kali kita sambung lagi ya. Jika ada yang kurang paham, dapat ditanyakan pada Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.